fisik, ya, kemudian kekerasan psikis atau psikologis, kemudian ada juga kekerasan berupa finansial atau pemalakan dan pemerasan, dan juga kekerasan seksual. Untuk kekerasan seksual ini angkanya cukup mengejutkan dan terjadi tren baru di mana menjadi korban dibanding anak perempuan. Dan seluruh pelakunya adalah guru. Nah, ini makanya di Hari Pendidikan Nasional ini kami kembali mengingatkan pemerintah untuk melindungi anak-anak dimanapun berada, termasuk di sekolah. Untuk itu KPAI mendorong sekolah ramah anak, ya, di mana anak-anak ini selama berada di sekolah itu akan aman, tetapi tidak sekedar aman, bahkan anak ini juga sehat, dalam arti bahwa sekolah ramah anak tidak hanya soal zero kekerasan atau nir kekerasan, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamidin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 1B. Jadi saya di sini yaitu ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan sedikit tentang penjelasan dekadensi moral. Sebelum saya menjelaskan, kepada Bu Siti Kumala selaku pengampu mata kuliah Pancasila Dasar yang selalu saya hormati. Nah, sebelumnya kita masuk ke sebuah pengertian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dari pengertian dekadensi. Apa itu dekadensi? Dekadensi yaitu istilah dari dekadensi kemerosotan atau tentang akhlak, kemunduran atau tentang seni sastra, dan secara umum kata dekadensi dapat diartikan sebagai penurunan atau kemerosotan. Dalam penggunaannya, kata dekadensi lebih sering merujuk pada segi-segi sosial seperti moral, ras, bangsa, agama, sikap, dan seni. Jadi dekadensi ini yaitu sebuah kemerosotan. Untuk pengertian dekadensi moral, yaitu dari pengertian istilah moral dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, atau yang dari akhlak, budi pekerti, dan susila. Dengan demikian, dekadensi moral adalah sesuatu kemerosotan moral yang terjadi pada seseorang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Untuk dekadensi moral tersebut merupakan bagian dari dampak perubahan sosial di mana kondisi moral mengalami perbuatan yang jatuh kemerosotan atau mengalami kemunduran sehingga jauh dari ciri-ciri kelompok sosial. Dampak perubahan ini sifatnya sementara ataupun terus-menerus, baik sengaja ataupun tidak, dan sulit untuk dikembalikan atau diarahkan seperti keadaan semula. Untuk saat ini, saya akan menjelaskan tentang dekadensi moral pada era milenial. Pada era milenial sekarang ini terjadi ketika arus modernisasi mampu menyuguhkan segala sesuatu yang berimbas pada merosotnya moral penduduk Indonesia, terlebih kalangan pemuda. Masalah krisis moral yang dialami khususnya di kalangan pemuda telah meluas dan dapat mengancam masa depan bangsa. Hal ini tentu harus segera diselesaikan, mengingat cita-cita Indonesia maju yang selalu digaung-gaungkan. Namun sampai saat ini belum sesuai dengan apa yang tersuguhkan. Dalam mengkonstruksi moral generasi muda di era milenial tentu bukan perkara yang mudah. Nah, jadi dari penulis ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemerosotan moral di era milenial saat ini, yaitu yang pertama dari lingkungan keluarga dan pengaruh lingkungan dan media massa. Untuk dari lingkungan keluarga sendiri menjadi madrasah pertama bagi seorang anak, di mana karakternya akan sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga. Selanjutnya, pengaruh lingkungan dalam di media massa juga akan membentuk jati diri yang sesungguhnya. Pada tahapan inilah
yang menjadi penentu seseorang memiliki moral yang baik atau tidak. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari contoh degradensi moral, yaitu yang pertama dari pergaulan bebas, yang kedua yaitu pencabulan dan pemerkosaan, yang ketiga yaitu korupsi, yang keempat yaitu tawuran, dan yang kelima yaitu miras dan narkoba. Nah, jadi di segi yang tidak baik banyak sekali di sini dicontohkan degradensi moral. Tapi juga ada cara mengatasi degradensi moral tersebut, yaitu yang pertama pengawasan dan perhatian dari orang tua, yang kedua yaitu memberikan pendidikan karakter pada anak sejak dini, yang ketiga yaitu penegakan hukum atas pelaku kejahatan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendidikan moral dan agama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dari saya pribadi pasti banyak kesalahan dari berkata, penempatannya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.